Selamat datang dan selamat menikmati. Heavenly Demon Divine Cult 8th Ranked, Dok Goryong. Dok Goryong mendapatkan perintah dari Samaja, murid dari Dark Emperor sedang menuju ke sini, sambut orang itu dengan hangat. Dirinya mengutus Paega, muridnya yang mewarisi semua ilmu racunnya. Dia yang pergi menyambutnya, murid Dark Emperor pasti akan keracunan dan pasti sudah setengah mati. Betapa kasihan orang itu. Takdir membawanya bertemu guru yang membuatnya mati. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras, Paega terlempar ke dalam, dan sudah dalam keadaan babak belur. Saat masuk ke dalam, Jin Hyuk dan yang lainnya langsung dikepung. Dok Goryong mengatakan, beraninya kalian menyakiti muridnya. Dirinya akan memastikan, kalau kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Dark Emperor menghentikan mereka semua dan muncul dari atas. Dark Emperor mengatakan, orang itu bukan penyusup. Dirinya akan memperkenalkannya kepada kalian semua. Orang ini adalah muridnya, Kang Jin Hyuk. Dia akan menyelesaikan Dark Heavenly Demon Emperor Arts. Di lantai ke-25, Holy Empire, Teresa datang kembali menemui Sabina. Saat melihat Teresa, biarawati yang lain melihat Teresa sebagai pendosa. Teresa mengatakan dirinya masih dibenci atas yang terjadi terakhir kali. Sabina mengatakan, jangan pikirkan mereka, ia yakin mereka akan mengerti suatu hari nanti. Meskipun Teresa tahu akan dibenci, kamu tetap memilih jalan itu. Dan ternyata, Casey dan Judro juga datang ke sana. Sabina mengatakan, mengapa Teresa kembali lagi bersama dengan mereka? Apakah ada bencana lain? Teresa mengatakan dirinya di sini untuk mencegah bencana yang mungkin terjadi karena dirinya sendiri. Teresa dibawa masuk ke dalam altar suci, dan biarawati mengkhawatirkan kalau Teresa akan menodai kesucian tempat itu. Sabina mengatakan, jika itu terjadi, kita akan berdoa semoga cahaya terang membimbing kita semua. Teresa mengatakan, Casey dan Judro, bisakah kalian berjanji satu hal? Jika Dark Teresa mengambil alih, tolong bunuh dirinya. Teresa bertemu kembali dengan Dark Teresa. Dark Teresa mengatakan, apakah kamu sudah siap menghadapi dirinya? Dok Goryong mengatakan, Dark Emperor ini tidak masuk akal. Jin Hyuk menghajar muridnya sampai babak belur. Bukan itu saja, bagaimana mungkin Jin Hyuk terbebas dari aturan sekte hanya karena dia muridmu? Ini tidak menghormati doktrin dari sekte. Aturan dibuat untuk dipatuhi oleh mereka. Dark Emperor mengatakan, bukankah dirinya sudah mengatakan dengan jelas hentikan ini sekarang? Atau kamu memang tidak mengerti apa yang dirinya katakan? Dok Goryong mengatakan dirinya meminta maaf. Ia akan mengikuti perintah Dark Emperor. Samaja mengatakan, biarkan saja Jin Hyuk untuk sementara. Semua orang tahu kalau Jin Hyuk adalah murid Dark Emperor. Akan sulit menentang dia di tempat terbuka. Hanya ada satu alasan mengapa Dark Emperor mengangkat murid dan sampai melanggar aturan, karena Dark Emperor merasa akan mati sebentar lagi. Jadi tidak perlu bagi kita untuk terburu-buru. Saat semuanya sudah siap, kita akan membunuh dia beserta Kang Jin Hyuk. Dark Emperor menemui Jin Hyuk dan berkata, dirinya khawatir kalau Jin Hyuk tidak akan datang. Jin Hyuk mengatakan, apakah Master tahu kalau hanya kamu yang senang dengan kedatangannya ke tempat ini? Apakah Master dalam posisi yang sulit karena dirinya menghajar Paega sebelumnya? Dark Emperor mengatakan, tidak masalah, ia sudah mengatasi hal itu. Jangan khawatir akan hal-hal yang sepele. Jin Hyuk hanya perlu fokus dan menyelesaikan The Dark Heavenly Demon Emperor Arts bersama dirinya. Jin Hyuk berpikir, ini bukanlah masalah kecil, dirinya sudah mengalami perang hebat Murim 21 kali. Skenario kematian Dark Emperor. Dark Emperor menunggu kembalinya ketua sekte sendirian saat dia dikhianati oleh Samaja dan komplotannya. Orang tua ini dalam bahaya dan bisa kehilangan posisinya dalam sekte, tapi ia mengatakan agar dirinya jangan khawatir. Dirinya tidak dapat membenci dia. Dark Emperor memberikan plakat namanya ke Alice dan berkata, ambil ini. Anggota sekte akan memberikan hampir semuanya jika kamu menunjukkan ini kepada mereka. Jin Hyuk mengatakan, bukankah itu plakat identitas Master? Mengapa kamu memberikan itu kepada Alice?
Dark Emperor menarik Jin Hyuk dan berkata, "Karena kita akan sangat sibuk, kita harus berlatih." Apakah Jin Hyuk tahu berapa lama dirinya menunggu momen ini tiba? T-Bone, si bungsu, sedang berlatih. Musim dingin menyelimuti kota Seoul. Saat Sekretaris Kim, Hana dan Yuri sedang berjalan-jalan, salju turun perlahan. Yuri berpikir, "Sudah 2 bulan sejak kita menaiki Tower of Trials. Ini adalah musim dingin pertama setelah dunia berubah. Penyerangan bos lantai ke-15 masih di-streaming secara online. Ada satu hal yang orang-orang mulai pikirkan. Kedamaian yang membosankan ini masih akan berlanjut untuk waktu yang lama." Demikian juga dengan ketua asosiasi, Han Sang-jin. Dia berpikir kalau kota terasa sunyi, teramat-amat sunyi. Saat Jin Hyuk sedang berlatih, Wol-young dan Alice ikut menemani. Alice mengatakan, sangat aneh melihat Jin Hyuk yang seperti itu. Jin Hyuk biasanya mencari jalan pintas untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi sekarang, dia berlatih untuk bertarung. Dark Emperor mengatakan, Jin Hyuk pasti sudah tahu kalau The Dark Heavenly Demon Emperor Arts membutuhkan pelatihan tubuh mencapai batasnya. Jadi tahanlah rasa sakitnya. Jin Hyuk berpikir, dirinya melupakan mengapa Dark Emperor tidak mempunyai murid sama sekali. Dark Emperor mengatakan, lihat gunung di belakang sana, pastikan minggu depan menghilang. Gunakan ini sebagai alas kaki mulai dari sekarang. Dengan latihan yang sudah dilewati sampai sekarang, membuat Jin Hyuk berpikir, sangat sulit untuk dibedakan apakah Dark Emperor melatih dirinya atau menyiksanya. Sebegitu gilanya latihan yang diberikan. Bahkan untuk seseorang yang suka menderita seperti dirinya, ia lebih memilih untuk berhenti dari latihan ini. Tapi saat ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih, semenjak lantai ke-15 sedang diselesaikan. Ya untuk waktu 2 bulan yang dirinya habiskan di sini, ia berlatih dengan Dark Emperor saat siang hari dan mencari petunjuk saat malam hari. Tapi dirinya tidak mendapati apa yang The Ones coba tunjukkan kepada dirinya. Ia perlu mencari tahu apa itu, tidak peduli apapun yang terjadi. Jika diperlukan, dirinya akan meminta tolong kepada setiap orang yang ia kenal. Lantai ke-25 Tower of Trials, Holy Empire. Para biarawati mulai bergosip, sudah 2 bulan berlalu sejak Teresa berdiam di dalam altar suci. Demonic energy dan divine power saling beradu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sembari menghajar Teresa, Dark Teresa berkata, dirinya sudah berlaku baik, dan sekarang Teresa ingin mengontrol penuh dirinya. Teresa bahkan tidak tahu apa yang diinginkan, apakah Teresa yakin dapat menang melawan dirinya. Teresa kembali ke dunia nyata sambil terluka. Casey dan Judro bertanya siapa yang kembali, ternyata masih Teresa. Saat si kembar pergi untuk makan, Teresa lanjut bermeditasi lagi. Dark Teresa mengatakan, banyak orang menyebut Teresa mengganggu bukan? Teresa mengatakan, Dark Teresa tidak boleh terganggu dengan ini. Ia masih dapat bertarung untuk waktu yang lama. Dark Teresa mengatakan, dirinya tidak tahu kalau Teresa itu bertekad atau bodoh. Baiklah, mari kita lihat siapa yang menang. Baek Solin datang menemui Soul Chasing Shadow. Baek Solin mengatakan, dalam 2 bulan terakhir, Yusong hanya tidur, makan, dan berlatih. Tapi, mengapa Soul Chasing Shadow membuat Yusong berlatih tanpa menggunakan baju? Soul Chasing Shadow mengatakan, supaya enak untuk dilihat. Dirinya sudah hidup lama di Murim, tapi ia tidak pernah melihat seseorang yang obsesif seperti Yusong. Baek Solin mengatakan, apakah yang terobsesi kepada Jin Hyuk? Soul Chasing Shadow mengatakan, pada awalnya iya, tapi sekarang tidak lagi. Sebelumnya dia terburu-buru. Sekarang dia lebih tenang. Bagaimanapun juga, mengapa Baek Solin sering datang ke sini? Tempat ini jauh dari Mount Hua, ia rasa Baek Solin suka kepada Yusong. Baek Solin mengatakan, tidak, ia hanya datang untuk membawakan pesan. Banyak orang dari aliansi Murim mengeluh tentang gencatan senjata sekte Heavenly Demon. Gencatan senjata itu hanya untuk membuat sekte Heavenly Demon bergabung dalam perang melawan Empire. Namun mereka tampak diam sejak saat itu. Jika Supreme Heavenly Demon tidak muncul dalam waktu dekat, akan ada perang lanjutan di Murim. Soul Chasing Shadow mengatakan, meskipun Supreme Heavenly Demon adalah anggota dari sekte Demon Cult, dia bukan orang yang memandang enteng perjanjian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya badai besar akan segera menghantam Murim.
Dengan Spy Spider, Jin Hyuk dapat mendengarkan apa yang baik Solin dan Soul Chasing Shadow perbincangkan. Jin Hyuk berpikir, sepertinya Yusong sedang berlatih dengan keras dengan Soul Chasing Shadow. Tolong dapatkan skill baru, agar dirinya bisa mengkopinya. Sepertinya ortodok bajingan itu mulai berani menunjukkan taringnya kepada sekte Heavenly Demon. Mereka tidak dapat menutupi kepergian Supreme Heavenly Demon lebih lama lagi. Dirinya harus menemukan petunjuk sebelum bajingan ortodok datang menyerang. Saat melihat Dok Goryong dan Samaja, Jin Hyuk berencana mengintai mereka. Setelah beberapa lama mengikuti mereka, sampailah mereka di suatu tempat. Jin Hyuk mengetahui kalau tempat itu adalah dungeon untuk mengurung para kriminal. Muncul notifikasi, quest tersembunyi sudah datang. Jin Hyuk harus menemukan petunjuk tentang rencana besar yang sedang terjadi di sekte Heavenly Demon. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.